Halo, perkenalkan nama saya Firtinus Tilu. NPM saya 12 11 4201 190079. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari glaukoma. Patofisiologi glaukoma yaitu peningkatan tekanan intraokular baik disebabkan oleh mekanisme sudut terbuka atau sudut tertutup. Akan dibahas sesuai pembahasan masing-masing penyakit tersebut. Efek peningkatan intraokular di dalam mata ditemukan pada semua bentuk glaukoma yang manifestasinya dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan tekanan intraokular. Mekanisme penurunan penglihatan pada glaukoma adalah atrofik sel ganglion difus yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan inti bagian dalam retina dan berkurangnya akson di saraf optikus. Diskus optikus menjadi atrofik disertai pembesaran cekungan optikus. Tekanan intraokular dipertahankan oleh produksi dan pengaliran humor yang terus-menerus di rongga interior. Cairan yang terbentuk di dalam badan siliar mata mengalir di antara ligamen atau pengkantung lensa. Kemudian melintasi pupil lalu masuk ke dalam bilik mata depan, ruang antara kornea dan iris. Selanjutnya, cairan mengalir pada sudut kornea dan iris melalui jaringan laba-laba yang terbuka sangat kecil yang disebut trabekular. Glaukoma sudut terbuka primer. Pada glaukoma sudut terbuka, saluran tempat mengalirnya humor augresia terbuka, tetapi cairan dari bilik anterior mengalir terlalu lambat. Secara bertahap akan meningkat hampir selalu pada kedua bola mata dan menyebabkan kerusakan saraf optikus serta penurunan fungsi penglihatan yang progresif. Hilangnya fungsi penglihatan pada bagian lapang pandang dan jika tidak diobati pada akhirnya akan mengejar ke seluruh bagian lapang pandang sehingga menyebabkan kebutaan. Pada awalnya, peningkatan tekanan di dalam mata tidak menimbulkan gejala. Tetapi, lama-kelamaan timbul gejala penyimpitan lapang pandang tepik, sakit kepala ringan, gangguan penglihatan yang tidak jelas, misalnya melihat lingkaran di sekeliling cahaya lampu atau sulit beradaptasi pada kegelapan. Pada akhirnya terjadi penyimpitan lapang pandang yang menyebabkan penderita sulit melihat benda-benda yang terletak di sisi lain. Ketika penderita melihat lurus ke depan, disebut penglihatan terowongan. Glaukoma sudut terbuka mungkin baru menimbulkan gejala setelah terjadinya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut tertutup terjadi jika tempat mengalirnya
humor agresi terhalang oleh iris. Setiap hal yang menyebabkan pelembaran pupil, misalnya cahaya redup tetes mata, pelebaran pupil yang digunakan untuk pemeriksaan atau obat tertentu, bisa menyebabkan penyumbatan aliran cairan karena terhalang oleh iris. Iris bisa menggeser ke depan dan secara tiba-tiba menutup saluran humor agresi hingga terjadi peningkatan tekanan di dalam mata secara mendadak. Serangan bisa dipicu oleh pemakai tetes mata yang melebar pupil atau bisa juga timbul tanpa adanya pemicu. Glaukoma akut bisa sering terjadi karena pupil secara alami akan melebar di bawah cahaya yang redup. Episode akut dari glaukoma sudut tertutup dapat menyebabkan penurunan fungsi penglihatan ringan, terbentuknya lingkaran berwarna di sekeliling cahaya, nyeri pada mata dan kepala. Gejala tersebut berlangsung hanya beberapa jam sebelum terjadinya serangan lebih lanjut. Serangan lebih lanjut menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan secara mendadak dan nyeri mata yang berdenyut. Penderita juga mengalami mual dan muntah, kelopak mata bengkak, mata berair dan merah, pupil melebar dan tidak mengecil jika diberi sinar yang terang. Sebagian besar gejala akan menghilang setelah pengobatan, tetapi serangan tersebut bisa berulang. Setiap serangan susulan akan semakin mengurangi lapang pandang penderita. Selanjutnya, glaukoma congenitalis. Glaukoma congenitalis sudah ada sejak lahir dan terjadi akibat gangguan perkembangan saluran humor agresi. Glaukoma seringkali diturunkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jenis glaukoma lain-lain yang terdiri dari glaukoma sekunder, glaukoma berpigmen, glaukoma traumatik, glaukoma nevaskuler, IC, dan glaukoma uveitis. Glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder terjadi jika mata mengalami kerusakan akibat infeksi, tumor, katarak yang meluas, penyakit mata yang mempengaruhi pengaliran humor agresi dari bilik anterior. Penyebab paling sering ditemukan adalah uveitis. Penyebab lainnya adalah penyumbatan vena ophthalmicus, cedera mata, pembedahan mata, dan pendarahan kedalaman mata. Beberapa obat, misalnya kortikosteroid, juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang patofisiologi dari glaukoma. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.